berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas kami mohon untuk memimpin doa. Siap, gerak. Siap, doa selesai. Doa selesai. Selanjutnya kami cek kehadiran dari anak-anak semua. Yang pertama Abid Wildan Firmansyah, Aldo Chandra, Andika Putra, Bagus Setiono, Viko Krishna Adelino, Lingga Bagus Darmawan, Muhammad Ilham Andika, Rifa Andika Saputra, Sandy Afrizal, Bibiadi Swasti, Wahyu Erik Sutanto, Yudi Setiawan. Oke, alhamdulillah pada hari ini hanya ada sampai sakit. Semoga kita saat ini diberikan kesehatan dapat melaksanakan pelajaran ini dengan Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas mengenai materi apa pada hari ini? Dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di dalam setiap pembelajaran, setiap kompetensi dasar tentu ada tujuan-tujuannya. Jadi mengapa sih kita baru kelas 10 sudah diajarkan bagaimana dakwah Rasulullah? Tentu ada tujuannya. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran. Oke, di situ adalah peserta didik apa? Mampu meyakini kebenaran dakwah Rasulullah periode kakak. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu bersikap tangguh dan rela berkorban. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis substansi, strategi, penyebab dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik mampu meyakinkan keterkaitan antara substansi dan strategi. Oke, selanjutnya ini meneladani dakwah Rasulullah. Yang pertama adalah proses dakwah Rasulullah periode Mekah. Kemudian yang kedua di sini yang kita pelajari bersama adalah substansi dakwah Rasulullah periode Mekah. Kemudian yang ketiga adalah strategi dakwah yang digunakan Rasulullah periode Mekah. Itu strateginya apa saja, bagaimana saja kita akan pelajari di hari ini. Kemudian yang keempat adalah faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dakwah Rasulullah periode dakwah. Tentunya setiap perjalanan, setiap perjuangan ada faktor-faktornya. Kemudian yang kelima adalah apa? Meneladani. Sudah jelas meneladani berarti kita diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini dapat meniru, mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Dan terakhir adalah menunjukkan kesadaran berperilaku sesuai dengan strategi dakwah Rasulullah. Oke. Selanjutnya di sini proses dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melakukan dakwah itu kurang lebih selama 23 tahun. 23 tahun. Jadi Nabi kita ini dakwah kurang lebih selama 23 tahun, di mana 10 tahun pertama itu dilaksanakan di Mekah dan 13 tahun dilaksanakan di Madinah. Ini dakwah secara diam-diam. Mengapa dakwah itu dilaksanakan secara diam-diam pun tidak terang-terangan? Karena pada saat itu belum semua warga atau masyarakat yang ada di Mekah itu memeluk agama Islam ataupun agama Tauhid. Saat itu masih banyak masyarakat Mekah yang masih memeluk agama-agama nenek moyang mereka. Masih banyak yang menyembah berhala, menyembah matahari dan lain sebagainya. Nah, di sini tentunya ada beberapa kelompok yang menjadi pengikut di dalam dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi ini. Namun tentu kita harus tahu dulu Rasulullah dakwah itu tentunya ada perintah dari Allah, firman Allah. Nah,
Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, kemudian maka dengan adanya firman Allah tersebut, wahyu tersebut, Rasulullah mulai melakukan dakwah. Dakwah yang dilakukan pertama adalah secara sembunyi-sembunyi. Adapun pengikut beliau, ikut Rasulullah pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi, pertama ada dari golongan kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Yang pertama adalah Khadijah. Khadijah itu siapa? Istri Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah kelompok laki-laki. Di sini ada kelompok laki-laki dewasa, itu ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dan teman-temannya. Kemudian kelompok remaja itu ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah karena pada saat itu belum banyak masyarakat yang memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua adalah dakwah di lingkungan keluarga. Tentunya setelah secara sembunyi-sembunyi Rasulullah melakukan dakwah itu dari keluarganya terlebih dahulu. Bagaimana dari keluarga inti, bapak, ibu, kemudian anak dan sebagainya itu diajak untuk memeluk agama Islam. Bukan langsung ke dunia luas seperti tadi. Faktor karena yang pertama adalah belum banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam. Oke, selanjutnya dakwah secara terang-terangan. Tadi wahyu yang pertama yang menyuruh Rasulullah dari Allah, menyuruh Rasulullah untuk berdakwah adalah Al-Alaq. Kemudian turunlah wahyu Allah surat apa? Al-Hijr ayat 94. Wahyu ini menegaskan bahwa pentingnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kepada Rasulullah untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Sebab telah dilakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sekian tahun, akhirnya mulai banyak pengikut yang mengikuti agama Islam. Pada saat itulah dakwah secara terang-terangan mulai dilaksanakan. Awalnya yang memeluk Islam hanya berapa? 12 pemeluk agama Islam mengikut Rasulullah. Namun seiring dengan perkembangan dakwah Rasulullah, maka bertambahlah menjadi 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Oke. Selanjutnya di sini adalah substansi dakwah Rasulullah di periode Mekah. Oke. Yang pertama, dakwah yang pertama kali dilakukan berkaitan dengan tauhid. Jadi agama Islam itu dahulunya tidak ada. Nabi-nabi mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu sebelumnya bukan mengenal agama Islam. Yang dikenal adalah agama tauhid, mentauhidkan Allah, membenarkan Allah, meyakinkan bahwa Allah itu memang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian substansi yang kedua apa? Penerapan akhlakul karimah. Rasulullah di sini adalah sebagai uswatun hasanah. Maka dakwah itu substansi dakwah yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menerapkan akhlakul karimah. Sebab pada saat itu kalian telah tahu bahwasanya Arab itu disebut jahiliyah karena banyaknya kebodohan yang dilakukan pada saat itu. Maka dengan hadirnya Rasulullah diharapkan mampu merubah akhlak yang sebelumnya tercela menjadi akhlakul karimah. Kemudian berikutnya adalah menggalang persaudaraan dan persatuan sesama muslim. Dengan adanya dakwah tentunya dapat mempersatukan yang sebelumnya jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi semakin melekat. Itu adalah substansi dari Rasulullah yang ketiga. Kemudian yang kemana adalah menebar kasih sayang dan menghindari peperangan. Sudah kalian tahu bahwa saya sejak Rasulullah hadir itu sudah banyak sekali peperangan yang terjadi. Maka dengan adanya dakwah diharapkan mampu meminimalisir bahkan menghilangkan yang namanya peperangan. Tentunya adalah menebarkan kasih sayang. Dan yang kelima adalah meleburkan kepentingan pribadi ke dalam kepentingan jamaah ataupun umum. Jadi di sini bagaimana kepentingan sifatnya pribadi individual itu sebisa mungkin dihilangkan. Dalam artian tidak egois terhadap diri sendiri. Melainkan bagaimana mementingkan kepentingan jamaah ataupun kepentingan masyarakat secara umum. Kemudian berikutnya adalah strategi dakwah. Tentunya ada cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan berarti dakwah
strategi apa nih? Hikmah. Yaitu strategi yang dilaksanakan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah menggunakan cara dakwah sesuai dengan objeknya. Siapa yang didakwahi, beliau menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Jadi ketika yang didakwahi adalah anak-anak, beliau menggunakan yang sesuai dengan anak-anak. Yang ketika beliau dengan orang tua, maka beliau menggunakan dengan cara untuk orang tua. Jadi melihat objek siapa yang beliau hadapi. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mau mengikuti hasanah, memberikan pelajaran-pelajaran yang mulia, ilmu-ilmu yang mulia sesuai yang ada di firman Allah, sesuai dengan yang dimainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mujadalah. Metode ini diterapkan oleh Rasulullah dalam berdakwah terhadap kaum cendekiawan, orang-orang yang berilmu. Kemudian yang keempat adalah tafsir dan apa? Tanzir, yaitu dengan cara memberikan kabar gembira. Jadi apa yang kita dapatkan selama hari ini diberikan kabar gembiranya. Ketika kita tidak mendapatkan itu, apa yang akan kita dapatkan? Kemudian ada yang targhib dan tarhib, yaitu Rasulullah menyampaikan kabar yang menyenangkan dan menakutkan. Salah satu contohnya adalah apabila kita nanti melaksanakan sholat, maka akan masuk ke dalam surga, di mana surga ada 70 bidadari yang disediakan untuk kita. Itu kabar gembiranya. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka neraka siap untuk menerima kita dengan segala macam bara api yang telah disediakan untuk kita. Kemudian yang terakhir adalah al-wad'u dan al-wa'id, yaitu memberitahu adanya janji-janji dan ancaman. Oke, berikutnya faktor-faktor sosial. Jam pelajaran kedua dimulai. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dakwah Rasulullah periode Mekah, yang pertama adalah memberikan julukan kepada Rasulullah dengan gelar yang buruk, seperti Al-Majnun, Al-Sahir, Al-Kadhib, Al-Majnun. Kemudian Al-Sahir yang terkenal dengan sahirnya apa? Ciri-cirinya benar Majnun, orang yang bodoh dan sebagainya. Itu faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dakwah Rasulullah periode Mekah. Jadi faktor yang pertama itulah yang menyebabkan Rasulullah itu semangat untuk melakukan dakwah. Dan yang kedua adalah menawarkan jabatan, kekayaan dan wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah mengajak mencampur adukan agama. Kemudian yang keempat adalah mendatangi Abu Thalib sama Rasulullah agar membujuk siapa? Beliau supaya berhenti berdakwah. Kemudian menyiksa para pengikutnya, merencanakan dan berupaya membunuh Rasulullah. Itu adalah faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah selama berdakwah banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor-faktor sosial yang telah membuat Rasulullah bersedih hati itu. Kemudian selanjutnya meneladani strategi dakwah Rasulullah periode Mekah dalam konteks Indonesiaan dan globalisasi. Strategi Rasulullah pada periode Mekah dijadikan teladan bagi umat selanjutnya dalam melakukan dakwah, karena dasar berdakwah di dalam Islam sudah sangat jelas bagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi dengan kita mempelajari dakwah ini, diharapkan kita mampu meneladani, mencontoh apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Oke, berikutnya yang kedua adalah surat Al-Kafirun ayat 6. Itu untuk lakum dinukum, waladi untuk agamamu dan untuk agamamu. Ketika kita berdakwah, jangan sekali-kali menggunakan dakwah dengan cara kekerasan. Teladanilah sifat Rasulullah. Rasulullah melakukan dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari orang satu ke orang yang lain, tidak dengan cara kekerasan. Bagaimana strategi yang di atas tadi ada 6 atau 8 dari strategi digunakan, tapi tidak ada salah satu yang menggunakan metode kekerasan. Kemudian surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran. Itu
sangat mulia Nabi kita. Kemudian berikutnya meneladani strategi dakwah Rasulullah pada Mekah dalam konteks Indonesia globalisasi melalui ketiga ayat tersebut, maka diharapkan kita sudah mampu, sudah mengetahui bagaimana cara-cara dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah, dan tentunya output dari pembelajaran PAI hari ini kita mampu untuk mempraktekkan untuk berdakwah kepada teman-teman kita, tentu keluarga kita. Selanjutnya, oke, lanjut. Oke, menunjukkan kesadaran berperilaku sesuai dengan strategi dakwah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya mengajak manusia dengan cara yang baik, penuh hikmah. Ini sesuai yang saya sampaikan di depan tadi. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu jika berdebat, dialog, gunakan cara musyawarah mufakat, jangan meninggikan ego kita. Tentu setiap orang dengan pikiran yang berbeda-beda, maka akan memiliki cara berpikir yang berbeda pula. Nah, tentunya di setiap permasalahan itu harus ada jalan keluarnya, dan cara mencari jalan keluar kita laksanakan dengan cara musyawarah, jangan meninggikan ego kita. Kemudian yang ketiga adalah satunya kata dengan perbuatan. Ketika perkataan kita ya sesuai dengan tingkah laku kita, jangan hanya bisa berkata tanpa bisa mengamalkannya. Kemudian yang keempat adalah hanya Allah yang maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapat hidayah dari Allah. Itulah cara yang dilakukan Rasulullah. Mengapa Allah tidak memaksa? Karena hidayah itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Yang bisa memberikan hanya Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya itu sedikit ringkasan materi pada hari ini. Setelah ini kita simak video ini